Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat Bayi TV rahimakumullah, teknologi telah begitu maju sehingga mengakibatkan zaman semakin dinamis. Paradigma yang tertanam pada manusia hari ini adalah kecepatan. Informasi bertukar begitu cepat, mobilitas manusia yang cepat, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi dengan cepat. Manusia seolah merasa telah mencapai peradaban terbaik akibat segala kemudahan yang kini berada dalam genggamannya. Namun, sangat disayangkan, ada hal yang tak berbanding lurus dengan kemajuan tersebut. Salah satunya adalah kemanusiaan. Harga yang begitu mahal ketika kemajuan teknologi justru berbanding terbalik dengan kemanusiaan. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, kebebasan berpikir banyak menghasilkan pengetahuan yang menjadi tonggak peradaban modern, dan dampaknya sangat signifikan kita rasakan saat ini. Kita bisa melacak bahwa tonggak peradaban modern lahir atas dasar rasa kemanusiaan yang begitu tinggi. Atau kita bisa katakan bahwa ide besar yang mendasari zaman tersebut adalah nilai kemanusiaan. Namun sayangnya, fakta mengatakan bahwa nilai kemanusiaan yang mendasarinya itu pada era kini perlahan mulai luntur. Selain krisis kemanusiaan yang melanda manusia modern juga memiliki masalah lain, yaitu krisis eksistensi dan krisis esensi. Krisis eksistensi terjadi ketika seseorang tidak mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, atau dengan kata lain, ia tak mampu mengenali jati dirinya. Faktor eksternal penyebab terjadinya fenomena ini adalah kecenderungan seseorang yang mudah mengikuti tren tertentu. Tren merupakan simbol yang kerap menunjukkan status sosial seseorang, dan terkadang memunculkan sebuah pernyataan bahwa ketika seseorang tidak mengikuti tren, maka ia akan dikatakan tidak update. Yang akhirnya memunculkan ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Padahal apa yang digemari orang banyak belum tentu baik untuk kita. Tren itu lahir dari kemajuan teknologi yang kemudian dimodifikasi oleh sistem kapitalis sehingga menghasilkan produk tertentu, dan akhirnya lahir konsumsi simbol. Orang-orang yang mudah mengikuti akal kebanyakan orang tanpa melakukan filterisasi akan sulit tentunya menemukan kesejatian dirinya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Demikianlah Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 119. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, jika seseorang sulit menjadi dirinya sendiri, maka ia akan mengalami kesulitan tahap berikutnya, yaitu krisis esensi. Krisis esensi terjadi ketika seseorang berpandangan bahwa hidup ini tak memiliki makna, dan ia sendiri tak memiliki tujuan hidup. Dampak dari tren ini, mudah sekali kita terjebak dalam situasi yang bernama konsumerisme. Gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Gaya hidup yang tak hemat, yang tidak hemat. Dengan tren itu, seseorang didorong agar membeli sesuatu yang justru pada dasarnya tidak penting bagi dirinya. Implikasi terburuknya adalah orang-orang akan cenderung untuk terus mencari kekayaan materi dan minim waktu untuk memikirkan apa tujuan hidup sesungguhnya. Inilah yang sangat dikhawatirkan baginda Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, di mana beliau mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhiyakum kama alhathum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan pada kalian,
Tapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian, seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba meraihnya, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Lalu dunia itu membinasakan kalian, seperti halnya mereka binasa. Hadis riwayat Bukhari. Mereka hanya mendapatkan kebahagiaan semu dan akan terjebak ke dalam keadaan nihilisme, yaitu suatu pandangan bahwa hidup tak memiliki makna. Jika hidup hanya sekedar mencari makan, tentu binatang juga bisa demikian. Tentu manusia dengan keistimewaan akalnya menandakan bahwa hidup di dunia tidak hanya untuk mencari makan lalu mati. Lantas, jika hidup tak memiliki makna, untuk apa kita hidup? Lebih baik mati saja, bukan? Yang tidak bisa kita sangkal adalah bahwa hidup manusia itu terbatas. Alangkah lebih baiknya menggunakan keterbatasan tersebut untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan memberikan makna hidup sesuai dengan parameter zat yang menciptakan dan memberikan kehidupan. Inilah pandangan hidup yang saya istilahkan dengan optimistik Robbikaisme, bersumber dari Bismi Robbik. Sahabat BITB yang dirahmati Allah, dengan perkembangan teknologi yang kian cepat, perkembangan sains pun semakin pesat. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat aspek yang justru membahayakan kemanusiaan. Dengan ditemukannya nuklir contohnya, justru menimbulkan ketegangan antara negara-negara, seperti yang pernah terjadi ketika Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian kemajuan ilmu biologi yang mencoba melakukan rekayasa genetika, atau yang sempat ramai dibicarakan, yaitu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu ketika peran guru, dokter, dan pekerjaan lainnya digantikan oleh robot. Sains memang memiliki dampak positif dan negatif. Disinilah tanggung jawab sosial seorang ilmuwan agar dituntut menggunakan ilmu dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahan umat manusia. Sains harus berbasis nilai, yaitu nilai moral, kemanusiaan, dan religius atau din. Manusia modern harus dekat dengan agama, karena di tengah zaman krisis moral seperti ini, agama adalah satu-satunya solusi penuntun kehidupan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah seharusnya berada dalam kendali manusia yang tidak hanya bisa berpikir dengan sirah, namun berpikir dengan basis akidah agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Pengendalian hanya dapat dilakukan dengan cara selalu membasiskan kemanusiaan dan moralitas dengan nilai-nilai akidah dan syariah Islamnya. Sungguh sangat memalukan ketika manusia mengetahui segala hal, namun ia melupakan kodratnya sendiri. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu pengetahuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.